Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di bab PLSP persamaan linear satu variabel. Kalau sebelumnya kita udah kenalan apa itu PLSP dan itu PTLSP. Nah, untuk kali ini kita akan coba menyelesaikan bagaimana sih cara menyelesaikan PLSP itu sendiri gitu. Kalau tadi kan PLSP itu dia bedanya kalimat terbuka dan tertutup. Kalau tertutup dia nggak ada variabel, kalau terbuka dia ada variabel. Dan salah satunya adalah PLSP ini. Dia masih mempunyai variabel atau nilai yang belum diketahui, gitu ya. Di sini ada beberapa contoh, ada 4 contoh. Mereka semua adalah contoh dari PLSP, persamaan linear satu variabel. Nah, kita lihat di sini ada x tambah 4 sama dengan 20. X di sini itu mengandung, ini variabel ya, mengandung artinya nilai yang belum ditentukan, nilai yang belum diketahui. Coba kita tulis dulu, belum diketahui. Oke. Nah, artinya kalau kita jabarkan berarti X atau berapa ya, kalau dia ditambah dengan 4 itu akan menghasilkan jadi 20 kayak gitu. Berarti kalau kita pakai logika sebenarnya gampang ya, cuman berapa ya kalau ditambah 4 jadi 20? Oh, berarti X-nya sama dengan 16. Gitu kan ya? Nah, ini juga sama. 2X. 2X itu artinya berarti 2 dikalikan dengan X. 2 dikali berapa ya? Kalau dikurangin 2 itu hasilnya jadi 8. Oh, berarti 2 dikali 5. 2 dikali 5, 10. 10 dikurangi 2, 8. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 5. Gampang kan? Nah, jadi kalau udah ngomongin PLSP, tugasnya kita adalah mencari nilai yang belum diketahui atau nilai variabelnya itu. Nah, terus gimana dong kalau angkanya gede? Nih, di sini ada 4M dikurangi 89, itu sama dengan 159. Kebayang nggak ya kita harus ngitung 1, 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali sampai 4 kali 100 misalkan. Pusing banget kan? Nah, jadi untuk menyelesaikan suatu PLSP atau PTLSP, kan tugasnya kita adalah mencari nilai variabelnya, mencari nilai yang belum ditentukan, belum diketahuinya. Nah, di sini prinsipnya masih sama dengan aljabar. Kita cari dulu suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu berarti kan kalau di di penjumlahan kan variabel yang sama dia bisa dijumlahkan, gitu kan ya. Variabel dengan pangkat yang sama dia bisa dijumlahkan, konstanta dia dijumlahkan dengan konstanta. Nah, sekarang kita lihat soal nomor yang pertama. X ditambah 4 sama dengan 20. Di sini ada variabel, ada 4 ini dia konstanta, 20 ini dia konstanta. Ada nggak sih yang sejenis? Ada nggak sih suku yang sejenis? Ada. Siapa? 4 dan 20. Mereka itu sejenis. Kenapa mereka sejenis? Karena mereka sama-sama konstanta. Itu. Nah, karena mereka sejenis, itu mereka berdua bisa dipindahkan ruas, bisa kita satuin. Jadi yang namanya sejenis, biar kita bisa jumlahkan, kita harus satuin mereka berdua. Sedangkan sekarang mereka masih disekat oleh, dibatasin oleh sama dengan ini ya, masih dipisahkan oleh garis sama dengan ini. Jadi, kita harus pindahkan ruas biar mereka bersatu, berdua bersatu. Kalau pindah ruas, itu tandanya dia berubah. Nah, kan kalau pindah ruas, dia tandanya berubah. Sekarang di sini dia ada kelompok kiri, ini kan kelompok kiri ya. Ini dia kelompok kanan, gitu kan? Nah, yang kiri itu asalnya X tambah 4 dan yang kanan itu adalah 20. Karena 4-nya mau pindah ke kanan, berarti yang di kelompok kiri itu sisa nilai X aja, gitu kan ya? Berarti yang di kanan awalnya 20, datanglah si 4 ini. Tapi tanda ini harus berubah. Awalnya dia positif 4, terus berubah. Karena pindah ruas, tandanya berubah. Berarti menjadi negatif 4. Berarti X itu sama dengan 20 kurangi 4, 16. Oke, selesai.
Gampang kan buat ngerjainnya? Nah, terus gimana nih kalau soal yang kedua? Sama aja. Patokannya kalau ngomongin PLSP, ngomongin PTLSP, kita cari dulu mereka yang sejenisnya siapa aja. Kita lihat ya. 2x dikurangi 2 sama dengan 8. Berarti yang sejenis siapa nih? Oke, yang sejenis adalah negatif 2 dan 8. Mereka sejenis, kenapa? Karena sama-sama konstanta. Oke, berarti siapa yang harus pindahnya? Oke, negatif 2-nya kita pindahkan biar mereka bersatu. Oke, berarti yang di kiri itu sisa 2x. Yang di kanan awalnya 8, datanglah si min 2 dengan tanda harus berubah, berarti plus 2. Oke, negatif berubah menjadi positif, positif berubah menjadi negatif. Berarti 2x itu sama dengan 10. Udah selesai belum sampai sini? Belum. Kenapa belum? Karena tugasnya kita adalah mencari suatu nilai dari variabel tersebut. Sedangkan di sini variabelnya masih punya koefisien 2. Kita benar-benar harus nentuin nilai x, y, atau z-nya gitu, tanpa ada koefisien yang lebih dari 1. Jadi koefisien harus 1. Gimana caranya biar 2-nya ini hilang? Nah, di sini kan 2x itu artinya 2 kali x. Berarti itu sama aja, keduanya suruh pindah, itu sama aja kayak 10 dibagi dengan 2. Kenapa bisa jadi dibagi? Karena awalnya perkalian berubah menjadi pembagian. Jadi kalau tadi penjumlahan berubah pengurangan, pengurangan berubah menjadi penjumlahan, kalau perkalian berarti jadi pembagian ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, selesai. Atau ini tuh sama aja kayak semuanya mereka berdua kita bagi sama angka 2. Itu kan ya. 10 bagi 2, 5. Nah, gimana coba soal yang ratusan? Sama aja. Patokannya kita cari dulu angka suku yang sejenis. Oke, suku yang sejenis itu ini. Ya kan? Berarti kita pindahkan ke kanan. Boleh nggak sih kalau dipindahin ke kiri? Boleh, tapi biar lebih gampang patokannya, kiri itu dia memuat suatu variabel. Jadi yang di kiri itu dia harus ada variabelnya gitu. Yang di kanan konstanta aja atau angka-angkanya aja. Oke. Berarti yang di kiri sisa 4M. Oke, yang di kanan berarti jadi 159. Awalnya negatif 89 pindah berarti menjadi positif 89. Oke. Berarti 4M itu sama dengan 248 ya. Oke. Di sini masih 4M. 4M itu 4 kali M. Berarti biar jadi M itu sama aja 248 dibagi dengan 4. Ya kan ya? Karena di sini 4. Oke, berarti M itu sama dengan 62. Oke, selesai. Gampang kan ya buat menyelesaikan suatu persamaan linear? Oke. Nah, sekarang contoh yang terakhir. Gimana nih? Di sini ada dua variabelnya. Variabel ada satu, M doang, cuman ada di kiri dan di kanan. Patokannya masih sama. Cari dulu suku yang sejenis. Yang sejenis siapa aja? Oke, 5M dia sejenis dengan 3M. Oke, kemudian siapa lagi yang sejenis? Oke, min 8 dia sejenis dengan plus 11. Patokannya masih sama. Kita lingkari, kita pindahin ruas dulu yang sejenisnya. Jadi kan 5M dia sejenis sama 3M. Oke, variabelnya dia harus ada di kiri. Berarti 3M-nya kita pindahkan ya. Berarti 5M dikurang dengan 3M. Kenapa jadi dikurang? Karena awalnya positif 3M pindah menjadi negatif. Nah, terus yang di kanannya 11. Awalnya negatif 8, kita pindahkan dia, karena dia sejenis sama ini kan, kita pindahkan, berarti jadi plus 8. Gitu ya, wow, warnanya dia berubah-berubah sendiri. Oke, jadi awal negatif berubah menjadi positif. Nah, 5M dikurangi dengan 3M, itu sama dengan 2M, sama dengan 11 tambah 8, itu sama dengan 19. Nah, di sini masih 2M, 2 kali M. Berarti M itu sama dengan berapa ya? Berarti 19 dibagi dengan 2 atau sama dengan 9,5. Oke, selesai. Gampang kan? Insya Allah pasti gampang. Jadi
Ingat, untuk menyelesaikan suatu PLSP dan PTLSP, tugasnya kalian adalah mencari dulu suku yang sejenis, yang samainnya. Apakah dia sama-sama variabel ataukah dia sama-sama konstanta. Oke? Ya, materi-materi SPLDV udah tadi coba kita kerjain. Nah, nanti di part selanjutnya kita coba mengerjakan soal-soal cerita ya. Tetap stay tune, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.